Nah, memang paling enak kalau jeroan atau ampela ini dimasak rica-rica pedas kayak gini. Halo, apa kabar? Balik lagi saya Kitchen. Hari ini aku lagi membuat rica-rica ampela ayam. Ini serius, bumbunya bedok banget. Terus makan pakai nasi hangat aja ini udah enak banget sih. Nah, di sini aku udah siapkan sekitar 450 gram ampela ayam yang udah aku cuci bersih. Nah, ini aku nggak tahu ya dari beberapa ayam. Pokoknya per paketnya 450. Nah, kemudian di sini aku udah siapkan juga air yang udah dimendidih. Kemudian kalau udah mendidih, ini tinggal dimasukin atau dimasak aja si amplanya. Nah, untuk aroma terapik biar nggak bau anyir, aku pakai daun jeruk sama serai aja. Udah itu aja, nggak pakai jahe atau nggak bawang putih. Udah itu aja, nggak pakai garam pun. Nah, kalau kalian mau yang aku sebutin tadi boleh ya. Kalau kalian mau pakai kunyit, bumbu racik ya silahkan. Nah, untuk bahan rica-ricanya sendiri di sini aku pakai 6 siung bawang putih, kemudian 1 cm ini kunyit, 1 ruas jahe. Nah, kemudian di sini bawang merah sekitar 10 sampai 12 siung. Nah, ini aku pakai cabai besar sama cabai rawit biar rampol sama warnanya cakep ya. Nah, ini aku tambahkan sekitar 3 sendok makan air. Ini tinggal di blender aja sampai dia halus. Tapi kalau rica-rica biasanya dia agak kasar. Nah, jadi ini dicoper-coper aja kayak gini biar nanti masih ada teksturnya, nggak terlalu lembut. Kayak buat bumbu gulai gitu. Nah, ini kayak gini teksturnya. Nah, untuk bumbu aroma terapiknya di sini aku pakai serai sama daun jeruk. Udah itu aja. Nah, ini balik lagi ke ampela yang direbusnya. Ini kalau udah mateng tinggal dicuci, kemudian dipotong-potong ya. Nah, potongnya jadi 2 aja, kalau yang besar dibagi 2. Nah, ini udah ditiriskan, kemudian udah dipotong-potong juga. Ini tetap besar ya. Nah, selanjutnya di sini aku udah panaskan juga minyak. Nah, lalu aku mau tumis bumbu yang udah tadi dihalusin. Nah, jangan lupa ini daun jeruk sama serainya dimasukin juga dan tumis sampai dia harum, sampai dia tanak. Nah, cirinya tanak itu dia minyaknya ke atas. Nah, di sini aku masaknya setengah matang dulu. Nah, biar setengah matang, ini dimasaknya. Kemudian di sini aku mau masukin aja langsung si ampela yang udah direbusnya tadi. Nah, kenapa dimasukin pas bumbunya setengah matang? Nah, biar dia meresap ke si ampelanya ya. Nah, ini kayak gini, pas nanti udah pecah minyak baru dimasukin air. Nah, ini ditumis aja dan diaduk-aduk ya. Pokoknya sampai dia pecah minyak sama bumbunya matang. Jadi jangan takut nggak matang atau bau langu. Nah, ini kayak gini. Nah, ini simple banget kayak gini. Nah, ini kalau udah pecah minyak kayak gini, udah matang, udah harum si bumbunya. Ini aku mau masukkan air. Nah, untuk airnya sendiri di sini aku pakai 250 ml atau 200 gram air. Nah, kayak gini. Kemudian 3 sendok air asam jawa. Nah, ini biar seger ya, asam, pedes, gurih. Ini cocok banget pokoknya. Nah, ini tinggal diaduk-aduk aja. Kemudian aku mau didihin dulu sebelum di seasoning ya. Nah, aduk-aduk bentar. Nah, kalau udah mendidih kayak gini, di sini aku mau seasoning. Ini pakai kaldu ayam, kemudian saus tiram. Nah, kemudian aku pakai juga nih MSG sama garam ya. Nah, udah garam. Kemudian aku pakai gula juga. Gula punya gula pasir ya, nggak pakai gula merah karena nggak ada. Nah, kemudian tinggal diaduk aja sampai semuanya tercampur merata. Nah, untuk aku masaknya sendiri di sini nanti sampai si kuahnya surut dan bumbunya meresap ya. Pokoknya nanti masakannya tuh balik lagi ke yang pecah minyak lagi. Jadi si airnya udah menguap. Nah, ini kayak gini. Ini udah cukup nih. Jadi biar ada menyemek-nyemeknya, nggak terlalu kering ya. Nah, serius ini enak banget, kalian harus coba. Aku juga udah buat jantung rica-ricanya. Dan ini ampela rica-rica.
Ini pakai nasi hangat, terus kalau ada pete tambahin pete. Nampol ini. Nah ini tinggal dikoreksi rasa aja. Kalau kurang asin, kurang asam, kurang gurih, ini sesuaiin aja sama selera masing-masingnya. Menu ikan asin ini sering dijumpai di restoran, khususnya restoran Sunda. Nah, di sini aku mau bagi resepnya tumis ikan peda bumbu iris ala restoran. Ini cocok banget buat di menu tanggal tua ya. Jadi tetap makan enak dan lahap meskipun tanggal tua. Nah, pertama di sini aku udah siapkan 2 ekor ikan asin peda. Kemudian di sini aku mau cuci. Ini airnya aku pakai air dingin. Nah, ini tujuannya biar nggak terlalu asin ya. Dan biar nggak terlalu keras. Kalau di sini ikan pedanya di sini terlalu keras ya, beda sama yang di Indonesia. Nah, untuk perbumbuannya di sini aku pakai cabai merah, cabai hijau, kemudian bawang putih, bawang merah, tomat hijau, tomat merah, daun jeruk, kemudian 2 batang daun bawang. Nah, itu udah aja. Kemudian di sini aku mau iris semuanya. Jadi ini simple banget ya. Nah, ini udah diiris semuanya. Dari cabai, tomat, bawang. Aku udah panasin juga minyak. Nah, di sini kalau udah panas, aku mau goreng dulu si ikan pedanya sampai dia matang ya. Nah, ini ikan asin pedanya udah matang, warnanya udah kecoklatan. Tinggal diangkat dan tirisnya. Kemudian di sini nanti aku dibagi 2 ya ikannya, jadi 4 bagian gitu. Nah, selanjutnya di sini aku pakai minyak baru. Kemudian aku mau tumis dulu. Ini pertama bawang putih sama bawang merah yang udah diirisnya. Nah, di sini aku mau iris dulu sampai dia setengah matang dulu ya. Nah, selanjutnya aku mau tambahin juga ini 2 lembar daun jeruk. Nah, ditumis lagi. Nah, kalau udah setengah matang si bawang merah sama bawang putihnya. Nah, meskipun setengah matang si bawang itu udah harum ya. Nah, kemudian di sini aku mau tambahkan atau mau tumis juga si cabenya yang udah dipotong ya. Nah, ini tumis dulu. Nah, di sini aku masukin perbumbuannya tuh bertahap ya, biar dia nanti pas matang tuh nggak terlalu overcook, ada yang juga mentah gitu. Nah, ini kalau udah kayak gini, udah setengah matang, aku juga mau tumis si tomatnya ya. Ini tomat merah dimasukin sama tomat hijaunya. Nah, ini tinggal dimasak aja sampai layu semuanya ya. Nah, ini pokoknya simple banget tumis ikan pedanya. Bumbunya cuma diiris doang, tapi insya Allah ini bener-bener bikin boros nasi ya. Aku sampai nambah berkali-kali kalau makan sama ini. Nah, ini kalau udah layu kayak gini, di sini aku mau tambahkan air. Nah, untuk airnya sendiri di sini aku cuma pakai sedikit atau sekitar 100 milian ya. Si airnya tuh. Kalau airnya udah masuk, nah di sini aku mau biarin dia sampai mendidih dulu ya. Kemudian si perbahanannya empuk gitu. Nah, ini diaduk-aduk aja bentar. Nah, kalau udah mendidih kayak gini, di sini aku mau seasoning. Seasoningnya itu simple banget, aku cuma pakai garam, terus MSG atau micin sama gula pasir ya. Kalau kalian pakai gula merah ataupun pakai kaldu ayam, jadi silahkan. Nah, kemudian dimasukin aja sekalian si ikan asinnya. Nah, ini aduk sampai semuanya tercampur merata dan masak. Nah, ini dimasaknya itu cuma bentar, sekitar 3-5 menitan. Pokoknya sampai semua perbumbuannya itu meresap dengan baik. Nah, ini kayak gini dan gak overcook juga sih perbahanannya. Nah, ini kayak gini ya. Nah, ini ditumis saja dan diaduk sekali gitu. Nah, ini dibiarin kayak gini biar si kuahnya tuh agak sedikit menyusut. Nah, kalau udah kayak gini ini tinggal dikoreksi rasa, kemudian siap buat disajiin ya. Ini serius nikmat banget. Kalau kalian punya pete, boleh tambahin pete ataupun jengkol goreng tuh lebih enak kalau di rumah tuh pakai pete atau jengkol goreng.
Nah jadi nggak ada alasan lagi kalau tanggal tua makannya nggak enak ya. Jadi serius, meskipun tanggal tua makan tuh harus enak. Salah satu olahan ikan yang gak pernah bosenin yaitu ikan kuah kuning. Ini ikan salah satu menu favorit aku dan keluargaku ya. Nah ini rasanya yang enak, gurih, terus asam, pedas. Ini enak banget, jadi rekomendasi banget. Nah pertama di sini aku udah siapkan ikan laut. Ini sekitar 150 gram. Ini lumayan agak besar. Kemudian di sini aku udah siapkan juga air lemon buat marinasi biar nggak bau anjir ya. Nah ini marinasinya pakai air lemon aja. Ini udah hilang banget sih anjirnya. Nah, kalau udah di marinasi pakai air lemon, di sini aku mau diamkan sekitar 5 sampai 10 menit. Kemudian aku nggak cuci ya. Nah, oke, ini udah beres dibaluri sama air jeruk. Untuk selanjutnya di sini aku udah siapkan juga tomat. Ini satu buah tomat yang udah aku iris, kemudian cabai rawit sekitar 5 atau 6 yang udah aku potong, bawang daun. Untuk aromatiknya di sini aku pakai serai sama daun jeruk, udah itu aja. Nah untuk bumbu halusnya di sini ini sangat basic banget ya buat ikan kuah kuning, itu pakai kunyit, terus jahe, bawang putih, bawang merah sama rawit 2 biji. Nah ini kemudian tambahin air, kemudian dihalusin aja. Nah ini aku biar cepet aja halusinnya pakai blender ya. Biasanya aku di rumah tuh pakai cobek biar si bumbunya tuh keluar. Nah ini di blend aja sampai benar-benar halus. Nah oke, kalau udah halus di sini aku udah siapkan juga wajan. Aku mau panaskan 3 sendok makan minyak goreng. Kalau udah panas tinggal ditumis si bumbu yang udah tadi halusinnya. Nah kemudian di sini masak aja sampai dia tanak. Pokoknya sampai dia pecah minyak ya, nggak bau langu. Kalau di rumah tuh nggak ditumis dulu, biasanya langsung dicampurin aja si bumbunya itu ke ikannya ya. Jadi dimasak dari air yang dingin gitu. Kalau di sini aku biar wangi, biar warnanya cakep, jadi ditumis dulu. Nah ini kemudian aromatiknya dimasukin daun jeruk sama batang serai. Kalau kalian ada daun salam silahkan ditambahkan. Nah ini sama ditumis saja ya semuanya. Ciri bumbu yang udah matang tuh si ininya sedikit ya. Nah kayak gini terus pecah minyak. Nah, itu udah matang. Dari aromanya juga udah kecium kalau udah matangnya beda. Kemudian dimasukin aja sekitar 5 sampai 700 ml air. Karena ini namanya kuah kuning, jadi aku mau banyak si kuah kuningnya. Nah ini kayak gini. Tinggal ditunggu sampai mendidih dulu. Selanjutnya aku mau seasoning. Nah ini pakai garam, kemudian pakai kaldu ayam, sama MSG, sama gula. Udah itu aja si bumbunya. Nah di sini aku masukinnya dari awal ya si bumbunya, biar nanti pas ikan dimasukin tuh meresap dengan sempurna ke ikannya, jadi lebih gurih gitu. Nah tinggal dikoreksi rasa, kalau kurang nanti belakangan ditambahin ya bumbunya, biar nggak keasinan atau kegurian. Nah ini dimasukin aja si ikannya, kemudian dimasak. Nah ini jangan takut nggak mateng ya, karena ya dipikir aja sendiri pasti dibolak-balik, meskipun airnya tuh kayak kebagian setengah kayak gini ya. Jadi dibolak-balik aja. Kalau ikan laut tuh jarang yang cepet hancur. Nah ini kayak gini udah dibalik. Jadi ini tinggal dimasukin aja si tomat, kemudian cabai rawit, sama si daun bawang kalau udah ikannya matang ya. Nah ini aku beberapa kali balik si ikannya, jadi insya Allah ini udah matang banget. Kalau ikan tuh gak terlalu lama ya, masaknya sekitar 10 atau 15 ke 20 menitan. Kalau si bahan irisnya atau bahan potongnya udah dimasukin, ini aku masak sekitar 5 menitan supaya dia layu. Jadi asam dari tomatnya dapat banget. Nah ini tinggal dikoreksi rasa, kalau kurang gurih, kalau kurang manis tinggal ditambahin sesuai. Nanti aku tulis di deskripsi si resep lengkapnya. Ini serius makan sama nasi hangat aja udah enak.
kalau ada tuh papeda ya. Jadi papeda sama kuah kuning ikan tuh enak banget. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kemudian aktifkan loncengnya supaya nanti ada notifikasi baru dari Chef Kitchen. Kalian langsung nonton dan share jika videonya bermanfaat. Kita ketemu di lain video, di lain resep. Tentunya resep-resep mudah laku ala Chef Kitchen. See you next video and happy cooking. Selain murah meriah, ceker ini enak banget diolah apapun ya. Di sini aku udah tumis ini bawang putih, bawang merah, ini udah aku halusin kunyit. Kemudian ini pakai serai sama daun jeruk biar dia wangi. Nah, ini tumis sampai dia tanak, sampai pecah minyak. Nah, selanjutnya dimasukin si cekernya. Nah, ini cekernya aku pakai sekitar 250 gram. Nah, ini tambahkan dulu air. Lalu kemudian tambahkan si cekernya. Nah, ini tumis dulu sampai dia sedikit agak layu dan setengah matang. Nah, kalau udah setengah matang kayak gini, tinggal ditambahkan air biar dia matangnya merata. Nah, ini kurang lebih 1 liter atau 700-an. Nah, ini kayak gini. Kemudian dimasukin perbumbuannya, ini garam biasa, kaldu jamu, MSG, gula. Tambahkan juga air asam jawa biar mantap. Kemudian ini tunggu sampai dia saat dan siap buat disajikan.